Selamat pagi Bu, apa kabarnya Bu? Assalamualaikum. Suaranya agak serak, sehat Bu? Alhamdulillah bisa, masih bisa. Yang Ibu? Ibu dengan Ibu Rusmi. Ibu hari rencana untuk pelaksanaan pembelajaran Ibu tema berapa mata pelajaran? Temanya tema 2, subtema 1. Di situ tematik sebenarnya ada 3 tapi kita ambil 2 Bu, karena kalau 3 itu sampai waktu pulang kan terlalu lama. Yang saya ambil adalah pelajaran bahasa Indonesia sama matematika. Bahasa Indonesia dan Matematika. Kemudian kelasnya Bu? Kelasnya kelas 3. Oke Bu, Ibu kira-kira topik apa yang akan Ibu bawakan nanti dalam pembelajaran? Ya, untuk bahasannya itu tentang pembacaan dongeng. Kalau untuk matematikanya tentang pertukaran penjumlahan. Pertukaran Penjumlahan. itu ya topiknya ya. Dari yang akan Ibu laksanakan pembelajaran tersebut, kira-kira metode apa yang akan Ibu gunakan di pembelajaran, kemudian indikatornya apa? Kalau untuk metode itu saya ambil ada simulasi, kemudian ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Kalau misalnya kira-kira tujuannya Bu, indikator kakinya atau indikatornya apa? kalau indikatornya itu anak dapat setelah mempelajari itu kan, setelah mempelajari bahasa Indonesia itu dan matematika itu anak dapat membaca dengan intonasi yang baik dan benar, kemudian bisa membaca maring dan bisa menjawab pertanyaan dalam bacaan. Kalau matematikanya diharapkan anak bisa menuliskan pertukaran penjumlahan yang dilakukan tadi dengan cara simulasi tadi. Dan dia akan bisa mengisi soal dengan penjumlahan, pertukaran penjumlahan dan mengisinya dengan baik. Baik Bu, kira-kira apa alasan Ibu memilih metode tadi, simulasi, ceramah, tanya jawab, diskusi? Kalau untuk anak kelas 3 ya Bu, itu kita lakukan ceramah dulu kan. Biasanya kalau anak-anak masih SD itu kalau kita tidak ceramah kan mungkin dia kurang paham kan. Terus saya lakukan simulasi ini tujuannya adalah agar mereka mempunyai pengalaman langsung di dalam menghitung penjumlahan yang pertukaran penjumlahan yang nanti hasilnya sama antara kalau saya praktekkan itu dari sebelah kiri dan sebelah kanan itu mempunyai hasil yang sama. Nah, mereka langsung terjun untuk menghitung benda tersebut. Jadi ada itu ya. Iya. Kira-kira tadi kan menghitung ya, mempraktekkan, ada nggak alatnya atau bahannya yang Ibu gunakan untuk pembelajaran tersebut? Ada Bu, yaitu saya sediakan kotak, kemudian saya sediakan kelereng untuk menghitung. Situ ada 4 kotak nanti kan. Nah, 1 kotak seumpama ini Bu ya, kayak contoh yang lebih mudah. Umpama di situ penjumlahan 50 ditambah 25. Itu kita hitung dulu kan berapa. Nanti sama dengannya kita balikkan. Kalau tadi yang posisi angkanya sebelah depan menjadi sebelah belakang dan posisi sebelah belakang jadi depan. Kotak dengan apa sih? Kotak dengan kelereng. Oh, kelereng. Ya. Selain itu Bu, selain kotak, kelereng, apalagi Bu alat? Saya menyediakan apa namanya itu KPD ya. Kemudian bahan ajaran untuk bahasa itu saya sediakan. Cerita dongengnya itu sudah saya sediakan.
Kalau boleh tahu sumber bahannya itu ibu ambil dari mana? Itu sumber bahan kalau yang sebenarnya Bu, ya, Belajarnya. itu dari buku paket. Itu tema? Paket, iya, Buku siswa ya? buku siswa, buku yang diberikan oleh Kemendikbud. Kemudian saya pakai acuan juga buku yang lain, berupa buku yang apa namanya, teringatkan dari yang soal-soal ada buku tema apa itu yang kita beli dari luar gitu, sebagai bahan acuan. Ada lagi Bu selain tadi ada alat peraga itu apa? Lereng, kotak, bahan bacaan, Saya masih ada? gunakan juga ini apa namanya, alat tulis itu kali ya, alat tulis pasidol. Nanti anak-anak saya suruh ke depan, papan tulis juga kan, saya suruh menuliskan angka di situ, disuruh belajar menjumlahkan di papan tulis itu, biar mereka lebih ingat, lebih paham. Bagaimana Bu tahapan pembelajarannya yang akan Ibu sajikan nanti? Apa dulu urutannya tuh siswa ngapain? Pertama tuh kita pagi-pagi itu kita masuk dulu kan, kita menyapa anak, kemudian mengabsen, kemudian kita beri mereka itu pancingan berupa persepsi gitu ya. Iya, kita mengaitkan antara pelajaran yang kemarin dengan pelajaran yang akan datang supaya mereka lebih semangat gitu. Nanti ada juga istilahnya tuh untuk memiliki suasana, kita ajak mereka dulu untuk sedikit berupa terus semangat atau nyanyi Motivasi ya? tidak motivasi mereka supaya mereka harus semangat. Ada nggak Ibu rencana menyampaikan tujuan pembelajarannya? Ada ya, nanti setelah kita menyampaikan saksi kan, nanti saya akan menyebutkan tujuan pembelajaran bagi mereka dan juga nanti ada saya tuliskan di depan. Ada nggak misalkan tujuan pembelajarannya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari? Iya, kayak dongeng itu kan, dongeng itu kan ibarat memberikan nasihat kan ya. Memang hiburan sih, tapi mereka memberikan nasihat agar diri mereka itu dalam belajar nanti setelah belajar mereka itu bisa memahami apa yang mereka baca tadi bisa mereka terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan temannya, dengan keluarga atau dengan lingkungan. Nah, terutama kalau yang istilah matematika tadi, mereka bisa menghitung, bisa pastikan ibarat kalau sekian tambah sekian sekian. Itu mereka agar mereka tidak merasa dibodohi dengan orang lain gitu. Baik. Persiapan yang tertulis apa saja yang Ibu buat untuk dalam persiapannya? Tertulis ya. Itu membuat apa saja? membuat RPP. Kemudian saya buat itu di sini kan ada penilaian apa namanya? Asesmen ya? Asesmennya ada. Kemudian nanti ada LKPD. Di sini ada kunci jawaban juga ada kan, ada soal-soal saya buat. Kemudian di RPP ini saya buat kunci jawaban. Ada lagi selain itu? Ada di sini apa namanya, ini penilaian apa ya? Ini yang untuk ya, ini yang untuk matematika. Kemudian ada lembar penilaiannya di sini untuk penilaian membaca tadi Bu, yang prosa apa dongeng tadi, penilaian sikap ada. Kemudian di sini mengidentifikasi ini dongeng tadi kan, kemudian matematika ada, nilai tempat tuh. Kemudian ada silabus juga, silabus. Ada itu evaluasi ada. Terakhir Ada soalnya ada saya buat di sini kan di LKPD ini. Ini kan, ini untuk bahasa 5 soal saja. Kemudian untuk matematika 5 soal saja. Materi apa yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan perkiraan Ibu? Kira-kira apa yang dianggap, ada nggak yang dianggap sulit? Itu yang atau penilaian bukan? Enggak. Dari kedua itu ada nggak yang kira-kira yang menurut Ibu tuh sulit ini loh bagi siswa? Ada. Itu matematika kan nggak semua anak tuh kan hobi kan. Kalau memang kalau kelas 3 itu kalau yang kita bilang cerdas untuk ukuran mereka
cepat Bu ngerjakannya, ngerti, kita kasih tahu sedikit kan, oh ya ya Bu paham. Tapi kalau yang memang yang tadi itu yang agak sulit, yang agak kurang gitulah, walaupun kita kasih tahu nanti ya harap maklumlah, karena mereka itu kan tidak sama Bu daya pikirnya. Ada yang anak itu pikirannya kuat, pikiran ada yang lemah. Nah yang lemah ini yang sulit dia. Kita kasih tahu pun mereka mungkin masih belum bisa. Yang matematika tadi Bu, Iya, ya. matematika. Kalau yang bahasa tidak masalah ya. Bahasa juga ada Bu yang kurang bisa membaca huruf tadi. Kan karena apa nama masa kemarin itu, masa Covid tadi, jadi kan mereka Kurang, yang tidak bisa baca pun kan naik kelas. Jadi itu yang buat sulitnya tuh. Nah menurut Ibu ada tadi ya kesulitan ya. Kenapa siswa itu mengalami kesulitan itu? Ada kenapa? Iya mungkin Bu ya, karena kita juga kurang tahu, di rumah mungkin kurang kan, perhatian dari orang tua mungkin kurang. Terus di sekolah ini kan kita waktu kita belajar untuk membaca itu kan sebenarnya itu 1, 2 kan. Kalau untuk kelas 3 ini sudah melanjutkan kan. Kalau kita mengajarkan mereka hanya yang belum tahu, maka yang sudah tahu kan bosan lah kan, mungkin akan buat gaduh jadinya kan. Nah, jadi kita ajarin pun walaupun istilah saya ngajar tuh cuma kalau pas bahasa itu yang nggak bisa baca itu saya suruh baca cuma 1 kata aja. Nah, untuk melatih mereka 1 kata aja. Kalau seumpama makan gitu atau kita suruh saya aja tungguin, udah itu udah nanti sekolahnya di rumah itu. Saya sarankan supaya minta ajari kalau ada kakaknya atau abangnya atau ayahnya, ibunya gitu. Mereka tuh udah beli buku semua tuh Bu, buku semua walaupun yang nggak bisa baca beli. Kira-kira apa kompetensi yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan harapan Ibu? Kalau harapan saya sebagai gurunya, yang mengharapkan semuanya bisa kan Bu. Nah, terus harapan saya dengan pembelajaran tadi dengan menggunakan alat pelajar segala macam itu, mereka bisa menerapkan apa yang mereka dapat itu untuk kehidupan mereka sehari-hari. Dan bagi mereka pun yang belum mampu membaca, belum bisa membaca, saya harapkan itu mereka dengan memberi semangat terus setiap hidup, mereka bisa mempunyai kesadaran untuk belajar membaca, baik di rumah, di sekolah. Saya sarankan apa saja, buku apa saja boleh untuk belajar. Kalau itu ada buku-buku boleh. Iya, boleh. Ataupun di rumah tuh ketemu dengan kotak-kotak boleh dibaca, koran atau apa. Yang penting 1 kata aja terjadilah gitu kan, untuk memberi semangat kan. Sudah ada perkembangan Bu? Kalau yang ada tuh ada 1, 2 orang tuh ada. Kalau yang memang yang benar-benar Bu, yang kata orang ini apa namanya anak berkebutuhan khusus itu, cuma nakalnya yang kelihatan Bu. Nakalnya memang kelihatan. Saya puji kan, saya ini ngajarin dengan cara pertama keras kan, kalau tidak bisa dilembutin pun saya lihat kan. Nanti kalau kita tungguin, kami mulai sedikit kan Bu, sudah kita tinggal ke rumah lah, disimpan gitu. Nah itu yang buat susah. Apa mereka tuh tidak mau. Di mana Bu posisi duduknya? Duduknya di belakang. Kalau lebih bagus itu di dekat dengan jadi kita dipindahkan. Enak kontrolnya itu jangan ke depan karena jauh dengan jangkauan kita. Kalau itu kan dia mungkin dikasih yang berbeda ya Bu ya. Iya. Bacaannya atau apanya. Kita sekedar tapi kayak gitu. Nanti dikumpulkan, nanti setelah ada supervisi kan ini, nanti bisa dirubah lah tempat duduknya. Saya coba kan, mereka tuh yang satunya itu memang kalau ditanya tidak bunyi Bu, agak cacat. Boleh pas pelaksanaan langsung di itu nanti ditukar gitu kan, biar ada yang cacat di tubuh dan agak pincang itu memang nggak bisa. Terus yang nakal yang kemarin Toto masuk lagi itu yang pindahan itu cuma akalnya aja kan nggak bisa. Ya dapat perhatian khusus kan dari kita kan dipantau terus. Walaupun cuma 1 kata, ya, sesuai dengan perkembangan mereka aja kan berbeda. Itu kan kayak kemampuan. Berarti itu nanti kan kalau kita buat soal berarti mereka beda kan? Iya, seperti itu ya.
ada yang dibedakan di Kalau di kegiatan sini ini? enggak, belum. Mungkin nanti setelah pot di sini ada ibu kan, ada masukan, nanti diusahakan. Itu ya. Jadi kira-kira yang perlu mendapat perhatian khusus dari pembelajaran ini ada atau tidak? Maksudnya muridnya tahu kan? Ya, boleh muridnya, boleh materinya, dari bagian apa? Kalau dari muridnya tadi, ya tadi itu yang dapat perhatian khusus orang-orang yang kurangan gitu ya. Kalau istilah yang sering saya suruh baca itu, saya kan menunjuk Bu, si A, si B. Nanti yang pintar baca kan cuma satu kali saya suruh baca kan, karena dia sudah lancar suruh saya habisin kan bacanya. Nah, nanti yang lain, ini kadang-kadang yang pintar ini kan iri, kok ibu suruh dia terus. Nah, jadi kan saya bilang, aku kan udah lancar, ini belum, kan? Jadi ini dulu lah, kamu sudah lancar, biar diajarin udah tahu kan, bawa mereka. Nanti yang itu malu kan, Bu. Jadi nanti karena mereka posisinya nggak ada belakang kan, nah, nanti setelah ini nanti saya ubah suruh di depan saya kan, dia pantau terus kan berarti 80% dibagi dua kan di baratnya itu kan, khusus untuk orang itu dan sana orang Sedikit kasih space. iya itu saya ketawa ada perubahan nanti ya, alhamdulillah. Baik Bu, dari demikian dulu wawancara dari saya. Rencananya sudah bagus, mudah-mudahan sukses untuk pelaksanaannya. Selamat. Terima kasih Bu. Berarti ini sudah masuk kelas? Iya, tinggal masuk kelas.